Ke pasar jual kipas untuk beli sandal bercorak batik. Dengan software Proteas, kita bahas dasar rangkaian listrik. Ayo Mas Ari, segera dieksekusi. Halo Sobat TIK, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ari Kurniawan. Saat ini kita akan belajar tentang dasar-dasar tentang rangkaian elektronika, dimana kali ini saya belum menunjukkan tentang komponen-komponen elektronika sesungguhnya, karena saya kali ini akan menggunakan aplikasi Proteas yang sudah pernah saya tunjukkan di episode yang lalu. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk mempelajari sebuah konsep, kita mudah menggunakan aplikasi ini, karena selain kita nanti merangkai komponen-komponen dari elektronika yang akan kita gunakan, kita juga mudah mengukur, karena nanti di dalam elektronika pasti kita harus paham dengan beberapa alat ukur, di mana nanti ada istilah-istilah, misalnya kita harus paham tentang tegangan listrik itu seperti apa, arus listrik, hambatan listrik. Nah, alat ukurnya nanti seperti apa, karena dalam prakteknya nanti kita selalu akan menggunakan alat-alat itu untuk melacak ya rangkaian jika nanti kita melakukan troubleshooting atau mencari kerusakan atau kesalahan ketika kita merangkai alat-alat elektronika ya. Nah, kali ini kita akan coba simulasikan bagaimana kita menggunakan komponen-komponen dasar dari elektronika, kemudian kita coba akan mengukur. Nah, kalau kita mempelajari kelistrikan, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu rumus yang paling sering digunakan, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V itu voltase atau tegangan, I adalah arus dengan satuan ampere, kemudian hambatan atau resistan ya dengan satuan ohm. Nah, bagaimana hukum ohm dan satuan tersebut itu berada di rangkaian listrik, nanti kita akan coba terangkan lewat rangkaian sederhana ini. Nah, untuk membuat rangkaian sederhana ini kita perlu memasukkan device atau komponen ya. Kita klik saja pick device seperti ini. Kita perlu power atau baterai. Nah, kita main-main dengan arus DC dulu, arus searah ya. Nah, arus searah kita cari, di situ ada baterai. Nah, di sini ada sel. Nah, kelihatan ya di sini terlihat ya, saya oke saja. Terus kemudian kita coba lagi tambahkan. Nah, gambarnya seperti ini ya, baterai multisel ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam rangkaian kita seperti ini ya, baterai. Coba saya buat perbesar ya. Nah, kita sekarang punya baterai satu sel. Baterai satu sel itu ya 1,5 volt. Nah, gini ya. Yang ini satu baterai. Nah, kalau yang seperti ini kan 9 volt ya. Nah, kali ini saya menggunakan yang multiple, atau kalau penggambaran di sini itu
baterai itu dibuat seri sehingga voltasenya bisa kita atur. Ya, sebenarnya ini juga bisa kita atur ya. Nah, kita tentukan berapa volt di sini. Ya, cuman untuk menggambarkan di situ ada beberapa baterai, saya pakai ini ya. Saya klik 2 kali, kita edit propertiesnya, di situ ada 9 volt. Nah, ini kita tinggal misalnya saya coba 12 volt ya. 12 volt. Nah, ini namanya bat 2. Misalnya kita beri nama bat 1 begini ya. Baterai 1 ya. Kemudian kita akan menambahkan beban ya. Beban ini bisa berupa resistor, lampu, atau alat-alat yang lain ya. Nah, sekarang kita untuk biar ini ya kelihatan ada perubahan kalau ini dijalankan, saya pakai bulb lamp ya, lamp. Nah, ini ya. Kita pilih yang seperti ini ya, animated light bulb. Ya. Nah, ini kita masukkan saja di sini misalnya. Nah, ya. Baterainya 12 volt. Kemudian lampunya juga 12 volt. Nah, sebenarnya dari rangkaian ini bisa langsung kita hubungkan. Ibaratnya kita tambahi sebuah kabel atau wire begini. Nah, kita hubungkan saja positifnya yang di atas, negatifnya yang di bawah. Nah, seperti ini. Kalau ini kita jalankan, nah di bawah itu ada tombol play ya, run the simulation. Kita jalankan saja di sini. Nah, kelihatan putih ya. Nah, kalau saya pesan, nah ini putih ya, kelihatan putih. Kalau ini saya stop, nah mati. Nah, kelihatan di sini sudah ada aliran listrik kita jalankan sehingga di sini adalah nyala putih. Kalau misalnya saya stop, kemudian di sini ya, lampu ini kemampuan nominalnya ada 12 volt. Misalnya ini saya ganti 24 volt misalnya. Ya, kita lihat efeknya. Nah, warnanya jadi tidak seputih tadi. Ya, ini menggambarkan bahwa tidak seberapa terang karena hanya separuh ya. Jadi energi yang dibutuhkan maksimal lampu ini 24 volt hanya diberi 12 volt. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba tambahi lagi. Ini kita kembalikan 12 volt ya. Nah, begini. Ya, sekarang di sini ada voltase atau tegangan 12 volt, terus di sini ada beban ya, ada beban. Nah, sekarang dari rumus yang saya sampaikan tadi ya, berapa ampere yang mengalir di sini ya? Berapa ampere yang mengalir di sini? Nah, di sini ada di menu sebelah kiri itu untuk memasukkan alat ya. Misalnya saya masukkan di sini, saya stop ya. Ada DC voltmeter. Nih. Misalnya saya taruh di sini ya. DC voltmeter. Ya, ini untuk melihat saja ya. Kelihatan di sini 12 volt. Nah, 12 volt. Terus kemudian kalau kita memasang voltmeter, langsung saja kita paralel atau probe dari voltmeter ini langsung kita hubungkan saja ke positif dan negatif. Nah, untuk arus kita tidak bisa dengan cara seperti ini karena arus itu harus kita seri. Nah, jadi ini perlu kita hapus dulu, kita pasang nah, di sini ada ampermeter ya, digunakan untuk mengukur arus ya, seperti ini ya. Plus, kita hubungan plus minus ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat ya bahwa baterai ini 12 volt.
Kemudian di sini ampere meter menunjukkan 0,5 setengah ya. Jadi bisa dicari rumus ya, berapa resistan atau hambatan yang ada di lampu ini ya, yaitu dengan cara kalau rumusnya adalah V sama dengan I kali R, kalau mencari R berarti V dibagi I, yaitu 12 dibagi 0,5 sama dengan 24 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita lihat propertinya. Nah, di sini kita memang memberikan resistannya 24 ohm ya. Nah, sangat mudah ya. Kemudian bisa kita tambahkan juga yaitu untuk mengukur daya ya. Jadi ada voltase dengan satuan volt, kita pasang ini ya, voltmeter, ada arus listrik yang mengalir ya. Kita ukur dengan ampere meter di sini. Kemudian ada hambatan listrik yang tadi kalau kita menggunakan lampu ini ya, dengan mengukur rumus tadi di sini 24 ohm. Ya. Ya. Ini saya lengkapi sekalian, yaitu kita menambahkan wattmeter. Nah, di sini ada wattmeter. Nah, wattmeter ini adalah untuk mengukur daya listrik yang sedang berjalan, di mana daya listrik itu dilambangkan dengan P ya, power. Itu adalah rumusnya volt kali arus ya, V kali I. Jadi kalau untuk menambahkan apa namanya wattmeter, nah, kita taruh di tengah sini ya, misalnya ya. Sebentar biar kelihatan rapi ya. Nggak apa-apa, sudah kita taruh di bawah sini. Nah, begini ya. Di situ ada 5 kaki. Yang jelas kita pakai yang 4 kaki, di mana 4 kaki itu sebenarnya untuk mengambil nilai volt, tegangan, dan ampere. Jadi kalau seperti ini kita bisa tambahkan seperti ini. Untuk arusnya kita taruh sini ya, taruh di atas boleh, taruh di bawah boleh. Ini saya taruh di bawah saja, di mana tanda ini ya, tanda arus ini kita harus hubungkan dengan arus yang masuk seperti ini. Nah, ini juga kita ini ya. Kemudian kita hubungkan ya, positif ya. Ini adalah untuk tegangan positif. Nah, kita bypass ini aja ya. Kita ambilkan positif, kemudian yang negatif kita masukkan di sini negatif. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan run. Nah, bisa terlihat ya, kalau di sini ada 12 volt ya. Terus di sini arus yang mengalir adalah 0,5. Nah, di sini terlihat daya yang dihitung oleh wattmeter adalah V kali I, 12 kali 0,5. Jadi 6 volt ampere. Nah, ini alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur rangkaian yang sudah kita buat seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya akan mengganti, ya, saya matikan dulu ya simulasinya. Saya akan mengganti beban ini dengan resistor ya. Jadi saya nambah lagi di sini ya. Peak devices, saya nambahkan resistor. Nah, di sini ada resistor. Di sini banyak ya pilihan, kita pakai saja resistor. Di
Di sini ada kategori di sini. Ya. Kita cari. Ini ya, misalnya kita pilih ini saja ya. Kemudian resistor ini kita masukkan sini biar kelihatan rapi. Saya rotate dulu seperti ini. Kalau ingin menambah lagi ya, ini sekalian ya, kita buat 2 resistor yang kita seri. Begini. Nah, jadi resistor ini R1, misalnya nilai resistornya ini kita beri 100 ohm ya. Yang kedua juga 100 ohm. Nah, begini. Nah, di dalam rangkaian seri resistor ini, akumulasi 2 resistor ini adalah tinggal menambahkan 100 tambah 100, jadi ini adalah 200 ohm. Sekarang kita hubungkan lagi ya, begini. Yang negatif ya, dari ini ya, dari wattmeter ini. Sekarang kita coba jalankan run lagi. Nah, sekarang kita bisa mempelajari di sini 12 volt ya baterainya, di sini 200 ohm. Benar enggak 12? Jadi 200 kali ini ya 0,06 ya. Arusnya ya 200 0,06 ya sama dengan 12. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi, hukum ohm ya. V sama dengan I kali R. Dan di sini wattmeternya menunjukkan 0,72 dari 12 volt kali 0,06. Jadi 0,72 VA ya. Volt ampere. Ya. Karena kalau kita coba ya, saya klik kemudian kita edit propertinya, di sini untuk satuan bisa kita pilih ya. Karena kalau kita mempelajari listrik ya, apalagi nanti sudah mempelajari arus bolak-balik ya, untuk menggambarkan daya nanti bisa macam-macam namanya. Ada daya murni, daya semu ya. Di situ kenapa satuannya bisa VA, bisa watt ya, bisa VAR dan seterusnya seperti ini. Jadi tadi kita memilih defaultnya adalah VA. Jadi kalau misalnya ya kita ganti menjadi watt ya, saya oke. Nah, itu 12 ya kali 0,06 72 ya. Nah, ini cara pengukuran menggunakan alat ukur yang sudah disediakan oleh Proteas ya. Nah, di sini tadi saya membuat R1 dengan R2. Ada 2 beban yang saya seri. Nah, di sini saya akan coba, saya pengen tahu ya, masing-masing beban ini mendapatkan tegangan berapa, karena di sini kan 12 volt, di sini 12 volt ya. Nah, kita tambahkan seperti ini sama ya. Kita masuk ke sini, di sini ada DC voltmeter, kita tambahkan di sini. Ini juga kita tambahkan di sini. Nah, kita tinggal menghubungkan ya. Di sini ya. Biar kelihatan rapi. Nah, ini kita hubungkan saja di sini. Nah, terus ini nih, terus yang ini juga sama, kita hubungkan ini terhadap beban ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi.
Nah, 12 volt di sini masing-masing mendapatkan tegangan efektif pada R1 adalah 6 volt. R2 juga 6 volt. Imbang. Jadi 12 volt ini dibagi dua rata. Sama besar ya. Karena di sini resistannya, hambatannya sama, 100 ya. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Yang ini kita ubah jadi ya. Kita naikkan jadi 200. Nah, berarti karena R1 R2 ini kita seri, akumulasi dari dua resistor ini 100 tambah 200 adalah 300 ohm. Nah, kalau kita jalankan, nah, sekarang perhatikan di sini ya. Ampernya jadi 0,04 ya. Jadi 300 ohm dikalikan 0,04 ketemu 12. Jadi hukum ohm V sama dengan I kali R masih terbukti ya di sini. Kemudian di sini dayanya sama 12 kali 0,04 0,48 watt atau volt ampere. Nah, Anda perhatikan di sini bisa terlihat ya bahwa R2 ini bebannya mendapatkan 8 volt ya. Yang R1 mendapatkan 4 volt. Karena apa? Karena beban di sini ya bergantung pada berapa nilai hambatan dari beban 100 200. Sebenarnya untuk mencari rumus ini kan sangat sederhana ya. Tinggal seperti ini ya. Ini 300 ya. Jadi tinggal menghitungnya adalah 100 dibagi 300 akumulasi kali 12 volt. Ya kan? Jadi tinggal 300 dengan 12 itu kan bisa apa namanya dicoret-coret ya kalau kita mau ini ya. Ketemunya jadi 4 volt ya. Kemudian sama di sini 200 dibagi 300 ya. 12 dibagi 3 ketemu 4 kali 2 8 volt ya. Ini adalah rangkaian seperti ini adalah diberi nama resistor untuk membagi tegangan. Karena nanti tegangan di sini bisa kita manfaatkan untuk rangkaian-rangkaian yang lain. Ya. Nah, sekarang agar bisa lebih apa namanya menarik lagi, coba beban yang ini ya. Beban ini saya hapus, saya ganti dengan lampu yang saya punya ini. Ya, sekarang saya pasang lampu. Di sini lampu kapasitasnya 12 volt ya, sama dengan baterai. Artinya kalau ini mendapatkan full 12 volt, nyalanya akan putih ya, maksimal. Sekarang kalau kita coba, nah di sini nyalanya tidak terlalu putih ya, agak redup. Karena apa? Ternyata lampu ini mendapatkan tegangan hanya 2,32 volt. Ya, seperti ini. Nah, agar ini menjadi terang, kita harus memperbesar voltase yang ada di sini. Nah, caranya, resistor ini yang harus kita ubah. Ya. Resistor ini yang harus kita ubah. Contohnya untuk ini kita ganti 10 gitu ya. Dari 100 kita ganti 10 ya. Kita jalankan. Nah, tadi 3 ya volt, sekarang mendapatkan 8 volt. Ya, mendapatkan 8 volt seperti ini. Nyalanya agak terang. Nah, jadi kalau kita menghitung ya. Di sini arus yang mengalir adalah 0,35. Jadi akumulasi dari R1 dan L1 berapa ini resistannya? Jadi tinggal sesuai dengan rumus hukum ohm tadi ya, bahwa untuk mencari R ini V dibagi I. Jadi 12 dibagi
0,35 ketemunya adalah 34,3 ohm ya, dari R1 dan L1. Karena ini di seri, jadi untuk menghitung R dari L1 ini tinggal mengurangi saja 34,3 dikurangi 10, besarnya di sini adalah 24,3 ohm. Nah, sekarang coba diperhatikan tadi saya merubah R1 ini kan secara manual ya. Kita stop begini terus kemudian baru kita rubah edit properti kita manual. Nah, ini kan nggak asik. Nah, ini akan saya rubah menjadi yang lebih interaktif, artinya R ini bisa kita ubah ya nilainya pada saat simulasi. Nah, di dalam komponen elektronika itu ada variabel resistor atau istilahnya adalah potensiometer. Nah, kita bisa ambil di sini ya, pot Hg, cari di sini ya. Di library cari potensio yang interaktif begini, terus ini diklik sini ya. Nah, disambung. Nah, begini. Tinggal ini nilainya akan kita ubah. Nah, ini bisa kita hubungkan ke atas atau kita hubungkan ke bawah. Tinggal nanti sebenarnya potensiometer itu kan seperti ini ya. Nah, ini kan bisa di putar-putar begini. Nah, ini kakinya kan 3. Nah, kakinya 3, yang tengah itu yang bergerak sebenarnya seperti itu. Nah, kalau ini kita coba hubungkan ke bawah begini ya. Nah, ini ya. Sekarang kita jalankan begini. Di sini 50% ya, berarti separuh. Nah, kalau kita geser ke atas, nah nilai dari R ini ya benar-benar hampir 0 ya, kosong ya. Jadi ini langsung bypass ke sini arusnya, sehingga semua 12 volt ini digunakan oleh lampu ini. Makanya lampunya bisa menyala terang ya, putih karena mendapatkan 12 volt. Nah, ini mendapatkan 0,05. Jadi ini kalau kita geser begini, nah lambat laun dia akan meredup. Nah, sampai di bawah. Nah, ini potensiometer tadi nilainya 1K ya, 1000. Nah, agar ini perubahannya halus, smooth, bisa kita rubah nilainya ya. Maksimalnya kan itu 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Nah, ini kalau ini kita beri 10 gitu ya, 10 ohm saja ya. Jadi perubahan dari awal 0 ya sampai ujung maksimum itu adalah 10 ohm. Kalau kita jalankan, nah di sini separuh aja sudah 9 volt. Nah, ini ya. Bisa terlihat ya, kalau di situ 0 baru nah, ini 12 volt mentok paling atas, yang di bawah. Nah, ternyata ketika ini 0 ya, 0%, 0% berarti di sini kan maksimum 10 ohm. Ya, 10 ohm di sini masih mendapatkan 3,53 di sini. Nah, ini kita buat betul-betul 0%, tapi di sini belum sampai 12. Ya. Karena apa? Karena ini posisinya adalah di seri seperti ini. Di mana ini adalah beban pertama, ini beban kedua. Ini kalau kita melihat seperti ini pasti ada rumus pembagi tegangan yang saya jelaskan tadi itu, ya. Di sini pasti ada R1, R2. Nah, rangkaian ini perlu kita ubah sedikit, tidak dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perubahannya nanti seperti apa. Kita hapus dulu di sini ya. Ya, kita sementara hapus. Ini juga sama. Sebentar. Voltmeter yang atas ini kita tidak pakai.
Ini kita hapus, ini kita hapus dulu biar rapi. Nah, di sini. Nah, ini yang kita akan coba. Nah, ini kita hubungkan begini. Ya. Kemudian ini biar ya 10 ohm. Terus lampu tadi kita masukkan lagi di sini. Nah, lampu kita hubungkan lagi, posisinya di situ. Jadi lampunya yang nanti kita gini ya. Ini lampunya 12 volt. Sekarang kita coba jalankan. Nah, 32% di sini. Lampu ini 3,52. Jadi kalau ini kita gerak ke bawah, nah ini 12 volt. Nah, ya 10 ini ya. Nah, ini kita coba kita cek lagi. Nah, di sini kita lihat propertinya. Kita buat 100 ya. Kita buat 100 saja. Ini kita kasih ini kita disalah ini. 0,1 ya minimumnya, atau kita buat 001 begini. Nah, kita cek lagi. Nah, gini ya. Kita oke, kita jalankan. Nah, ketika kita maksimumkan di sini lampu betul-betul mendapatkan 12 volt. Jadi energi dari baterai digunakan oleh lampu di sini. Jadi tadi ada R1, lampu itu kan dibuat seri, berarti ada pembagi tegangan. Ya, ada pembagi tegangan, tidak sampai benar-benar maksimum. Ini pun sama kalau kita geser ke bawah begini. Nah, sampai volt potensiometer ya. Voltnya sudah langsung 0, benar-benar minimum. Nah, cara ini ya, cara seperti ini kita menggunakan potensiometer ya, bisa kita rubah seperti ini ya. Ampere meter juga berubah kan itu ya, ampere meter juga berubah. Nah, itu kan nanti bisa kita gunakan ini ya, input ke sebuah perangkat ya. Contohnya nanti kalau kita menggunakan board Arduino, ini menjadi input ke pin yang ada di Arduino dan nanti bisa diolah di dalam programnya ya. Jadi programnya nanti sifatnya bukan digital ya, bukan 0 atau 1 tapi analog. Jadi nanti kalau kita membuat latihan menggunakan Arduino, misalnya kalau kita mau membuat input analog bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, ini konsep pembagi tegangan 2 resistor yang tadi ya. Nah, ini tegangannya atau menggunakan baterai DC ya, 12 volt. Nah, seperti ini. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian DC. Karena disebut rangkaian DC karena baterainya, sumber tegangannya arusnya adalah arus DC, arus searah. Ya, arus searah itu kalau kita lihat di teorinya, karena ini positif ya. Ya, di sini positif, arus itu arahnya ke sana. Nah, ya. Mengalirnya begini terus ya. Nah, terus masuk ke wattmeter ya, dari wattmeter kembali lagi ke baterai. Ya, karena di sini positif ya. Nah, saya coret-coret sini positif. Ya, ini adalah arus searah seperti ini terus ya. Kalau ini ada lampu 12 volt, di sini baterai 12 volt. Kalau ini dijalankan terus ya, ada aliran listrik ya, ada pergerakan elektron gitu ya. Nah, baterai ini kalau nanti kita buat rangkaian sesungguhnya ya, baterai ini lama-lama beda potensialnya akan berkurang, tidak 12 volt.
ya 11 volt, 10 volt, sampai suatu saat baterai ini dinyatakan habis begitu ya, dan lampu ini tidak bisa lagi menyala. Nah, ini kan untuk simulasi 12 volt maksimum, lampunya juga 12 volt, jadi nyalanya langsung full maksimal ya. Nah, ini adalah DC ya, arus searah. Nah, sekarang dari rangkaian yang sama ini ya, rangkaian yang sama ini saya akan coba sumber tegangannya ini baterai saya akan ubah. Ya, saya ganti menggunakan sumber arus AC atau bolak-balik ya. Ada direct current, ada alternating current ya. Ada arus searah dan arus bolak-balik. Nah, tinggal kita cari di library untuk cari, nah ini alternator, atau alternator ini kan sebenarnya istilah untuk generate ya, apa namanya, generator AC ya. Di sini animated AC voltage source ya. Kita oke. Nah, di sini ya. Sekarang kita pasang di sini ya. Nah, kita pasang sini, kita hubungkan nah, seperti ini. Kemudian kita klik, kita lihat propertinya. Nah, kita di sini ada yang penting kita ubah adalah di sini. Tadi kan di dalam baterai kita buat 12 volt. Kita sama saja, kita buat 12 volt. Amplitudonya atau nilai tertingginya ya 12 volt. Kemudian frekuensinya kita buat 1 Hz saja. 1 Hz. Kita oke. Nah, coba sekarang kita jalankan. Nah, ya. Di sini baterainya terlihat ya kedip-kedip. Kalau ini kita naikkan ya biar kelihatan terang. Nah, ya ini coba. Nah, ini kita maksimumkan jadi arus listrik ada lewat sini ya. Bahkan tidak melewati potensiometer ya, karena ini nilainya kan besar. Dia akan ke sini. Nah, coba Anda perhatikan di sini ya. Diperhatikan di situ ya. Lampu di sini nyalanya tidak seperti tadi. Nyala putih-putih saja. Ini ada redup ya, gelap sampai mati kemudian nyala lagi terus. Nah, karena bisa kita lihat di sini voltasenya dia berubah. Terus ya karena di sini arusnya adalah bolak-balik. Kenapa disebut bolak-balik? Kalau kita gambarkan seperti tadi. Nah, bolak-balik itu kan arusnya ya. Pertama begini ya. Ya. Kemudian setelah sampai 1,5 ini ya, sampai setengah siklus ini, nah kembali lagi panahnya ke sini ya. Jadi bolak-balik begini ya. Nah, itu kan digambarkan seperti ini. Nah, coba kalau kita lihat lagi. Nah, selain bisa menggunakan voltmeter ya seperti ini, di sini ada cara untuk melihat ini ya. Ada gambar probe. Nah, gambar probe itu kan seperti ini ya. Kalau kita punya apa namanya multitester ya, atau ada yang nyebut avometer ya. Itu kan ada colokan dua ini ya. Nah, ada positif merah sama hitam. Nah, ini adalah probe. Probe ini kan yang nanti kalau kita hubungan langsung dengan komponen yang sesungguhnya, kita akan sering melihat titik-titik dari sebuah terminal untuk mengetahui berapa voltase yang ada di situ. Nah, untuk di Proteas di situ juga ada ya, dilengkapi dengan probe. Nah, probe itu di sini nih. Nah, ada voltage. Nah, kita
probe saja di sini misalnya. Saya ingin melihat tegangan di sini berapa, tinggal klik di sini. Nah, kalau kita jalankan, nah, tegangan di sini ada seperti itu. Nah, probe ini kan sebenarnya nanti bisa kita manfaatkan setiap saat untuk melihat ya, tidak perlu kita pasang voltmeter tapi kita sudah tahu voltase di sini berapa ya. Nah, karena ini adalah arus bolak-balik, dia akan bergerak terus. Kemudian sama kalau kita pengen melihat misalnya ini kita kecilkan ya, atau enggak ini ya karena ini arus bolak-balik enggak seberapa ini kita probe di sini. Nah, kita matikan dulu simulasinya. Kita probe. Nah, gitu. Nah, ini ya ada kita probe. Nah, ini cara untuk mengukur menggunakan voltmeter, ampermeter, dan wattmeter, terus ada probe. Nah, karena di sini ada apa namanya ini arus bolak-balik. Nah, ada yang menarik adalah di sini. Kita bisa menggunakan osiloskop. Nah, kita sekarang mau memasukkan osiloskop. Nah, ini coba ini saya geser ya, atau saya buat perkecil begini biar nanti cukup. Begini. Ini kemudian ini sebentar. Ya, ini saya hapus saja ya. Sebentar. Nah, di sini ada osiloskop. Nah, di osiloskop yang sudah saya masukkan di situ ada 4 channel yang disediakan A, B, C, D, di mana warnanya sudah dibedakan ya, kuning, biru, merah, dan hijau. Nah, sekarang kita coba, kita akan channel ini kita pasang di beberapa titik nanti biar tahu ya perbedaannya. Nah, channel A misalnya ini saya akan gunakan untuk melihat sinyal yang ada di sini ya. Nah, ini kan sinyal sumber ya, sinyal sumber ini, sumbernya ada di sini. Terus yang B, saya pengen saya lihat di titik ini yang di beban ya, di beban. Jadi saya gunakan A dan B. Nah, kalau ini kita coba ya, langsung kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pakai channel A, channel B ya. Channel A AC kita coba. Saya pakai scroll ini ya. Saya pakai scroll itu ngatur ini sebenarnya. Waktunya. Ya. Nah, ini. Nah. Ini karena AC jadi ada gelombang sinus ya. Ini yang warna ungu dan hijau ya, karena hijau ini enggak saya pakai. Nah, kemudian yang kuning dan biru ini saya kalibrasi dulu ya, untuk apa namanya ini kita buat nolnya biar saling berhimpitan begini. Ini nolnya juga saya biar kelihatan. Nah, ya. Terus kemudian yang ini saya buat, ini juga saya kalibrasi. Yang channel C itu enggak saya pakai, cuman hanya untuk saya buat guide ya, biar ketahuan nolnya itu di apa, nilai 0 voltnya ada di sini. Jadi untuk ini kan 12 volt ya, untuk biar lebih kelihatan ini bisa kita buat skalanya 1 ya, per grid atau per kotak ini. Yang biru juga harus kita samakan biar nanti nilainya sama. Nah, kelihatan ya di sini ada biru, ada kuning, kita nggak tahu ini apa. Nah, yang kuning, yang biru adalah yang B. Ini. Coba ini kita turunkan ini ya. Nah, ya, voltase yang ada di beban lampu itu turun. Nah, seperti ini. Ya,
kalau di gambar ini terlihat ya, nah, bahwa voltase yang ada di sumber warna kuning ya tinggi karena 12 volt. Karena di sini ada potensiometer, ketika kita ubah jadi tidak maksimal 12 volt, jadi maksimalnya bisa kita pasang kursor yang ada di sini. Nah, kelihatan di situ ya, angka-angkanya. Kuning berapa volt di sini. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan ini jangan lupa ya, kalau kita klik one shot ya seperti ini one shot ya, saya aktifkan one shot, ini auto saya matikan. Nah, jadinya begini, langsung berhenti. Padahal ini kan gerak terus ya, sinyal ini bergerak terus, bolak-balik seperti ini terus. Nah, jadi ini kita perlu buat auto. Jadi ini akan kelihatan bergerak ya. Nih. Ya. Ya. Jadi bisa kita buat simulasi kalau kita menggunakan osiloskop. Nah, ini. Kalau ini semakin ya. Coba di atas. Nah, sama ya. Karena kebetulan di sini kita buat ibarat volume itu kita buat maksimal. Ini pun juga sama, dia berkedip-kedip. Nah, ya. Nah, begini. Nah, tadi di dalam kita memberikan nilai pada alternator ini ya, apa namanya ini untuk generate AC-nya, nah, tegangan AC-nya di sini kita tadi memberikan nilai 1 Hz. Jadi satu gelombang itu ditempuh dalam waktu 1 detik. Karena kalau kita lihat definisinya kan 1 Hz itu adalah 1 getaran per detik ya. Nah, ini 1 Hz. Nah, kalau misalnya ini kita buat 0,1. Nah, kita lihat 0,1, kita lihat di sini berarti satu gelombang itu akan memakan waktu 10 detik ya kan, karena 0,1 Hz. Nah, itu kelihatan lebih lambat ya. Nah, seperti ini. Ini kalau coba ya, jelas ya. Nah, tadi kelihatan kalau misalnya kita jalankan, coba ini ya, lampu ini pun juga begitu nyalanya ya, redup terang, itu juga agak lambat karena frekuensinya juga sangat kecil, 0,1 Hz. Nah, kalau kita lihat ya, kita matikan dulu di listrik di rumah kita itu kan voltasenya 220 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, di Indonesia itu 50 Hz. Nah, di beberapa negara Eropa, Amerika, di sana ada yang menggunakan 60 Hz. Nah, kita kalau 50 Hz berarti kan dalam 1 detik, sangat cepat ya. 1 detik dia itu bolak-balik, 1 siklus itu adalah 50 kali. Jadi namanya tadi lampu ya, lampu tadi itu karena kita nggak menggunakan lampu LED ya. Lampu ini adalah menyala kalau ada peak atau puncak, berarti dia berkedip sebanyak 100, maksimum atas dan maksimum bawah. Karena dalam satu detik itu ada 50 kali maksimum. Nah, ini kalau kita jalankan, nah bisa kita lihat di situ ya. Nah, lampu ini ya nggak kelihatan apa kedip-kedip, dia kelihatan nyala terus. Ya, nah ini kelihatan ya, frekuensi di sini juga sangat cepat ya, karena ya tadi. Nah, kita beri nilai untuk gelombangnya adalah 50 Hz. Jadi bisa ya membedakan ciri-ciri rangkaian DC dan nanti rangkaian AC. Ya, kenapa DC, kenapa AC? Nah, nanti kan kalau kita mempelajari tentang induksi elektromagnetik, nah ternyata arus gelombang AC seperti ini
listrik yang di rumah-rumah kita itu memang sangat penting karena nanti digunakan untuk menggerakkan motor, kemudian menggerakkan yang sifatnya alat-alat yang induksi ya seperti di kipas angin, kemudian pompa air, itu semuanya induksi perlu tegangan arus bolak-balik satu fase. Yang ini satu fase ya, listrik satu fase. Karena nanti kalau kita mempelajari ada yang 3 fase, terutama yang ada di industri-industri pasti kita banyak menemukan hal-hal yang menarik karena perbedaan fase dari masing-masing fase yang ada 3 fase itu. Nah, paling tidak dari materi kali ini kita sudah banyak belajar rangkaian sederhana bagaimana voltase, tegangan, bagaimana arus, ya, bagaimana hambatan, bagaimana cara mengukurnya, sekaligus kalau kita mempelajari rangkaian dengan tegangan arus bolak-balik, nah kita bisa menggunakan osiloskop. Nah, dengan Proteas itu kan menarik karena instrumen-instrumen untuk pengukuran kita disediakan. Jadi konsep berpikir kita, wawasan kita itu bisa lebih lengkap. Karena kalau kita mencoba sendiri, real ya, sungguhan untuk mempunyai alat osiloskop rasanya tidak mungkin ya. Karena ya relatif mahal, kedua untuk apa di rumah kita simpan osiloskop kecuali memang kita adalah peneliti di bidang elektronika. Jadi kalau di sekolah-sekolah, di kampus yang punya laboratorium elektronika ya memang harus punya namanya osiloskop. Cara simulasikan osiloskop nah sudah kita tunjukkan di sini. Saya kira itu hari ini kita akan bertemu lagi dengan materi seterusnya karena berkaitan dengan kebutuhan kita ya nanti dalam praktek-praktek seterusnya kita akan banyak menggunakan simulasi untuk gampang memahami sebuah rangkaian listrik, kemudian bagaimana nanti implementasinya kita lihat di episode berikutnya ya. Saya kira itu Sobat TIK semuanya, mudah-mudahan bermanfaat materi kali ini. Ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya, tetap semangat belajar teknologi informasi komunikasi bersama channel Sobat TIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.